Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farha Fatia dari kelas 9A Madrasah Sanawiyah Al-Hamid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad pada bab Lam ta'mal lam tajid al-ajro, atau kadar pahala mengikuti kadar amal. Tapi sebelum itu, sebaiknya kita menghadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada pengarang kitab ini, yakni Al-Imam Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, malam ta'mal, tidak beramal siapa kamu, lam tajid, maka tidak mendapatkan siapa kamu, al-ajro, pada pahala. Wahai anakku, selagi kalian tidak beramal, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan balasan pahala. Hukia diceritakan, apa anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, mim bani Israila, dari bani Israel. Itu beribadah siapa rojul? Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Sabaina di dalam 70, apanya sanatan tahunnya. Fa'aroda maka menginginkan siapa Allah Ta'ala ayyajluwahu, pada hendaknya menunjukkan siapa Allah pada rojul, alal malaikati, atas malaikat. Dikisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Ia telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Lalu Allah ingin menunjukkan hal tersebut kepada para malaikat. Fa'arsala maka mengutus siapa Allah ilaihi kepada rojul, malakan pada malaikat. Yukhbiruhu, yang memberi kabar siapa rojul pada malaikat. Yukhbiruhu, yang memberi kabar siapa malaikat pada rojul. Annahu, sesungguhnya rojul, ma'atil kal ibadati, beserta ibadah tersebut, itulah yaliku, tidak pantas siapa rojul, bihi dengan sab'ina, dukhulal jannati, pada masuk surga. Lalu Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar kepada laki-laki itu bahwa ia dengan amalnya yang 70 tahun itu tidak pantas masuk ke dalam surga. Falamma balaghahu, maka ketika menyampaikan siapa malaikat pada rojul, qala maka berkata, siapa al-abidu, orang yang ahli ibadah. Nahnu khuliqna lil ibadati fayambaghi lana an na'budahu. Nahnu bermula kita, itu khuliqna diciptakan siapa kita, lil ibadati untuk ibadah. Fayambaghi maka seharusnya lana bagi kita, apa an na'budahu, hendaknya menyembah kita pada Allah. Ketika diberikan kabar tersebut, laki-laki itu bilang, sesungguhnya kita ini diciptakan hanya untuk beribadah, maka sudah seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma roja'a, maka ketika kembali siapa al-malaku malaikat, qala maka berkata siapa malaikat, ilahi anta a'lamu bima qala, ilahi wahai Tuhanku, anta bermula Tuhan, itu a'lamu lebih mengetahui, bima dengan perkara, qala yang berkata siapa rojul. Ketika malaikat kembali kepada Allah, lalu Allah berfirman, apa yang telah hambaku katakan? Lalu malaikat ini menjawab, sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang telah ia katakan. Faqala maka berfirman, siapa Allah Ta'ala, idza huwa lam yurid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nuridu anhu. Ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Idza huwa ketika menjawab bermula rojul, itu lam yurid tidak berpaling siapa rojul, an ibadatina dari ibadah kepadaku. Fanahnu maka bermula saya Allah, ma'al karomi beserta mulia, itulah nuridu tidak berpaling siapa saya Allah, anhu dari rojul. Ishhadu, saksikanlah siapa kamu semua, ya malaikati, wahai malaikatku. Ini sesungguhnya saya, itu qad ghafartu, benar-benar mengampuni siapa saya Allah, lahu pada rojul. Lalu Allah berfirman, jika seperti itu, ia tidak akan berpaling dari beribadah kepadaku, maka aku dengan sifat kemuliaanku juga tidak akan berpaling darinya. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Waqala dan bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hasibu, hisaplah kamu semua, anfusakum pada diri kamu semua, qabla an tuhasabu, di dalam sebelum hendaknya dihisap siapa kamu semua. Wazinu dan timbanglah kamu semua, a'malakum pada beberapa amal kamu semua, qabla an tuzanu,
di dalam sebelum hendaknya ditimbang siapa kamu semua. Lalu Rasulullah SAW bersabda, hisaplah diri kalian sebelum kalian hisap, dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Waqala, dan berkata, siapa Ali radhiyallahu an, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamannin, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaunin. Man bermula siapa orangnya, itu dhanna menyangka siapa man, annahu pada sesungguhnya man, bidunil juhdi dengan tanpa berusaha, itu yasilu sampai siapa man, fahuwa maka bermula man, itu mutamannin orang yang berangan-angan. Waman bermula siapa orangnya, itu dhanna menyangka siapa man, annahu pada sesungguhnya man, bibadlil juhdi dengan menampakkan kerja kerasnya, itu yasilu sampai siapa man, fahuwa maka bermula man, itu mustaunin orang yang tidak butuh pada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini sahabat Ali radhiyallahu an menjelaskan, barang siapa yang menyangka bahwa tanpa kerja keras ia dapat mencapai tujuannya, maka ia termasuk orang yang berangan-angan. Lalu, barang siapa yang menyangka bahwa dengan menampakkan kerja kerasnya ia dapat mencapai tujuannya, maka ia termasuk orang yang tidak butuh pada rahmatnya Allah, karena ia yakin dengan tanpa campur tangan Tuhan ia dapat berhasil. Waqala, dan berkata, siapa Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, Syekh Hasan rahimahullahu ta'ala, tolabul jannati bila amalin dzanbun minadz-dzunubi. Tolabul jannati bermula mencari surga, bila amalin dengan tanpa beramal, itu dzanbun satu dosa, minadz-dzunubi dari beberapa dosa. Waqala, dan berkata siapa Syekh Hasan rahimahullahu ta'ala, alamatul haqiqati tarku mulahadzatil amali la tarkul amali. Alamatul haqiqati bermula tanda-tandanya hakikat, itu tarku mulahadzatil amali tidak memandang pada pahalanya amal, la tarkul amali juga tidak meninggalkan amal. Lalu di sini Syekh Hasan bilang, barang siapa yang mencari surga tapi ia tidak beramal, maka ia termasuk orang yang berdosa. Lalu tanda-tandanya hakikat itu adalah ia tidak memandang pada pahalanya amal, atau ia tulus dalam beribadah dan ia juga tidak meninggalkan amalnya. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'alallahi ta'ala al-amaniya. Al-kaisu bermula orang yang cerdas, itu man seseorang, dana yang bisa menahan siapa man, nafsahu pada dirinya man, wa amila dan beramal siapa man, lima karena perkara, ba'dal mauti di dalam setelahnya kematian. Wal ahmaku bermula orang yang bodoh, itu man seseorang, ittaba'a yang mengikuti siapa man, hawahu pada hawa nafsunya man, wa tamanna dan berharap siapa man, Allahi ta'ala atas Allah ta'ala, al-amaniya pada beberapa harapan. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, orang cerdas itu adalah orang yang dapat menahan dirinya dari hawa nafsunya, lalu ia beramal untuk masa setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap kepada Allah dengan segala harapan. Ayyuhal waladu kam min layalin ahyaitaha bitakroril ilmi ilahunna wallahu a'lam bisawab. Teman-teman, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan mungkin di sini ada yang belum paham, saya akan memberikan contoh simpelnya aja. Misalkan ada dua orang sahabat, yang satu ini kita kasih nama Ilmi, satu lagi kita kasih nama Aluna. Nah, si Ilmi ini orangnya Masya Allah, solihah, dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, sodakonya lancar. Orang juga kalau lihat, dia ucapannya juga selalu baik. Bahkan teman-temannya masih siap-siap pakai mukena, dia udah sholat rawatib di musola. Tapi dia merasa cukup dengan semua amalnya itu. Sedangkan di sisi lain, ada Aluna nih, yang orang gak lihat apa-apa. Dia juga amalnya sedikit, sodakohnya juga jarang, gak istiqomah, duhanya juga jarang. Tapi yang orang lain gak tahu, setiap dia doa, setiap dia sholat, hatinya selalu gelisah, takut kalau amalnya ini gak diterima sama Allah. Dia setiap beribadah, dia selalu tulus dan ikhlas. Nah, dari sini aja kita udah tahu mana yang merasa cukup, mana juga yang beribadah dengan ikhlas. Lalu, dalam keadaan seperti ini, tentunya Allah akan lebih memilih amalnya si Aluna. Karena apa? Karena Allah itu lebih memilih pada hambanya yang membutuhkannya, bukan pada hambanya yang membutuhkan pada hitungan amalnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa amal itu diterimanya bukan dari banyaknya, melainkan dari keikhlasan hatinya dan kesesuaiannya dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak amal yang solih namun tertolak karena niat yang tidak baik.
Dan betapa banyak pula amal yang kecil di hadapan manusia, namun besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini teman-teman, sibukkanlah diri kalian bukan pada menghitung amal, tapi pada menjaga niat dan pada menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keselamatan itu datangnya bukan dari hitungan amalmu, tapi datangnya itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon kelapangan hatinya untuk memaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanya manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.